Kamis, 30 Juli kemarin Solidaritas Jurnalis dan Masyarakat Sipil atau Sojamsu melakukan aksi untuk mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaitkan jurnalis, pengamat, dan lembaga swasta masyarakat dengan istilah londo ireng. Aksi yang diikuti jurnalis, mahasiswa, pers mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat adat itu dipenuhi berbagai orasi menohok, mengkritik labelisasi yang disematkan Prabowo kepada para jurnalis, pengamat, hingga LSM. Bagi para jurnalis, pelabelan tersebut bukan sekadar persoalan etika berkomunikasi, tetapi berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan mempersempit ruang kritik dalam demokrasi. Hari ini dengan serampangan menuduh kita yang sering mengurang, yang peduli sebenarnya terhadap negara ini, terhadap republik ini. Orang-orang yang mengkritik ini peduli terhadap tanah airnya, ingin negaranya maju, ingin negaranya makmur. Presiden sering mengatakan makmur, makmur, kaya, raya, segala macamnya. Buktinya apa? Buktinya semuanya babak belur. Kita dikutip pajak, pajak kita dikorupsi untuk MBG, MBG-nya dibuang sia-sia. Dan ketika kita mengkritik itu, kita justru dicap sebagai londo ireng. Menurut saya, orang-orang di Indonesia ini sejak kecil diajari norma-norma kesopanan, norma-norma kesantunan. Ketika simbol negara, kepala negara tidak memberikan contoh norma-norma kesantunan itu dalam menyampaikan ucapannya di depan publik, maka jangan salahkan nanti rakyat juga meniru presidennya. Sojamsu menyebut istilah londo ireng memiliki konotasi historis yang negatif. Penyematan istilah itu kepada jurnalis, pengamat, maupun kelompok masyarakat sipil dinilai dapat membangun persepsi bahwa kritik terhadap pemerintah identik dengan keberpihakan kepada kepentingan asing atau bertentangan dengan kepentingan bangsa. Pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut presiden itu busuk. Dalam pernyataannya, Sojamsu menegaskan bahwa pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kritik investigasi, hingga penyampaian informasi kepada publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai tindakan anti negara ataupun bentuk pengkhianat. Kita tahu dari masyarakat Kampung Kuala Begemit, Kabupaten Langkat yang terancam. Tidak hanya itu, penggunaan istilah londo ireng atau Belanda hitam yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok pengamat, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis menuai sorotan dari perspektif sosiologi. Penggunaan bahasa dalam arena politik dinilai bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan wacana kekuasaan yang berpotensi memicu polarisasi sosial, memicu rasa takut kolektif atau chilling effect, serta mengikis budaya demokrasi di Indonesia. Saya akan lawan hari ini, Prabowo kami tidak setuju. Bapak mengatakan jurnalis adalah londo ireng. Kami teman-teman di sini jurnalis aktivis dengan tegas meminta supaya Bapak Prabowo mencabut ucapannya dan meminta maaf secara terbuka. Karena terus terang ucapan londo ireng adalah ucapan yang mendiskreditkan profesi kami sebagai jurnalis. Penggunaan istilah londo ireng membawa beban sejarah kelam masa kolonial Hindia Belanda, saat sebutan itu disematkan pada tentara bayaran pribumi atau tentara Afrika yang berkolaborasi dengan penjajah demi status dan kemewahan. Dalam memori kolektif masyarakat, label tersebut berkelindan erat dengan konotasi pengkhianatan bangsa.